Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Boga Casibo di konten saat ini nih. Konten ini gue ingin menampilkan salah satu pujangga pendekar 140 yang mungkin orang yang udah pernah nonton di BC140 udah kenal sama narasumber gue namanya Picoy, yang dimana di konten ini dia gue ambil untuk datang ke konten Casibo. Makanya untuk para netizen yang mau ada hadir di konten Casibo, yuk lu silakan request di sini dan gue siap mengundang orang. Dan untuk yang menonton konten gue, semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan di jalan, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke coy, ketemu lagi nih. Bang. Nah, di konten kali ini mungkin cerita-cerita yang ada di Basicus 40 memang beribu-ribu cerita. Mungkin sekarang ini Picoy bisa menceritakan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Gimana coy? Ya, pernah cerita deh. Hah? Yang main bilangin. Aduh, ulang memori. Mungkin dia malu untuk cerita ya kan. Ya udah begini. Jadi ceritanya begini. Ini pernah mengisahkan kisah Picoy ya. Gue hanya ceritakan aja apa yang pernah dialami sama Picoy. Jadi mungkin di Budut ini anak pagi khususnya ada namanya STM 1 dan SMK 11 ya. SMK 11. Yang dimana SMK 11 ini prakteknya di BP KPT samping STM 5 negeri yang dulu ya. Nah kalau STM 1 itu prakteknya ada di tugas Bogadung. Nah di cerita ini mengisahkan tentang pengalaman Picoy yang pada saat itu STM 1-nya rata-rata praktek hampir sebagian praktek di tugas. Dan memang di Budut ini ada hari-hari tertentu, di Cus 40 ini ada hari-hari tertentu yang memang hanya pergi dan pulang dengan jumlah sedikit. Nah, di cerita ini mengisahkan tentang Picoy waktu itu pulang hanya berlima. Dan dia naik dari Pasar Baru seperti biasa, jam-jam siang ya, waktu itu memang agak siang ya dia pulang, nggak seperti biasanya. Nah, biasanya lu kalau pulang itu jam berapa coy? Kalau dari Pasar Baru jam 1. Jam 1. Ini lo agak setengah 2 kali ya lu balik ya. Nah dia pulang setengah 2 naik 40. Memang dalam perjalanan di pelayaran tuh nggak terjadi apa-apa. Nggak ketemu sama Captun juga saat itu. Nah belok ke kanan menuju arah Senen, memang nggak ketemu sama anak Poncol saat itu. Lalu lampu merah Senen udah lewat, tapi setelah melewati Polres 701, dia melihat anak STM Israel si Yosef bubar itu ya. Bubar. Banyak tuh coy. Banyak ya. Tempat itu kan temennya juga tuh yang beranak halte. Oh, jembatan. Nah, iya jembatan penyeberangan. Nah, itu tongkol itu pas bubaran anak Israel. Nah, Picoy ini, wah Israel. Picoy ini turun sendirian. Ya, lu bawa gesper waktu itu ya. Lu bawa gesper, lu hantam tuh anak Israel satu orang. Kena tuh coy satu orang tuh ya. Kena sabut sama dia. Prak. Nah, temennya ngeliat
langsung nyabut CR. Picoy dihantem, dia ngeles. Nah, akhirnya dia duel sama yang pakai CR. Ternyata lagi ribut kisru seperti itu, Picoy dikepung sama Israel. Dan anak budut, lu berapa orang waktu itu Coy? 5. Jadi yang 4 orang itu masih di bis. Dan bisnya itu langsung kabur, ngebut. Dan Picoy diuber-uber nih. Ya hampir satu sekolah anak Israel ya. Lagi kuat-kuat rame-ramenya. Diuber satu sekolahan, lu bisa bayangin. Dia lari sekencang-kencangnya, untung aja dia nggak jatuh. Dikejar karena merasa anak Israel ada yang kena hantam sama gangster kan. Jadi mereka pikir itu budut, kejar budut katanya. Dikejar sampai mana lu? Cipto ya? Iya, Cipto menjelak rawat lah. Rawatnya diem aja. Oh, 6 KR tuh pada diem aja tuh. Masuk. Pada masuk mereka ke dalam karena Israel yang ngejar terus sampai dikejar di Cipto, dia belok ke kanan. Sampai Cipto udah belok ke kanan, ada sebagian yang masih ngejar. Nah, akhirnya lu tolongin sama orang kampus ya? Kampus kedokteran ya. Kampus ada kampus yang sebelah kiri UKI ya? Iya. Lu masuk UI-nya. UI-nya? Kedokteran tuh. Dia masuk ke kampus UI kedokteran. Nah, anak Israel itu nggak sampai masuk ya, nggak sampai masuk ngejar gitu. Dan dia minta tolong juga sih sama anak fakultas UI-nya, mahasiswanya. Bang, tolong bang, saya dikejar-kejar bang, katanya. Akhirnya selamatin dia nih, selamatin sama mahasiswa itu disuruh masuk. Lalu kenapa lu katanya? Tadi bang, saya dikejar-kejar bang, katanya. Ditanya juga, lu sekolah di mana katanya. Nah, Picoy ragu, katanya. Dia harus menjelaskan gue sekolah di mana ya. Akhirnya lu ngaku SMA mana lu? SMA Kartini yang ada di ya belakang Pasar Baru ya. Apa di daerah Pasar Baru lah pokoknya ada tuh. Karanganyar situlah. Karanganyar. Rekod lah dari situ. Akhirnya dia ngaku anak Kartini. Saya SMA Kartini kak. Bang katanya. Akhirnya tolongin. Yaudah jangan keluar dulu tuh. Yang ngejar masih ada tuh di depan nungguin lu katanya. Yaudah akhirnya lu sampai sejam ada di situ. Kurang lebih sejam. Akhirnya ya anak mahasiswa itu lihat lagi ke depan, udah nggak ada anak Israelnya. Akhirnya bilang Picoy itu anak itu udah pada bubar tuh, jadi lu pulang aja katanya. Akhirnya lu pulang lewat jalan itu apa ya, lewat jalan yang lain tuh Coy? Lewat jalan itu di antara sama kakak-kakak sama abang-abang itu kampus lah. Anak kampus ya. Nah, dia sama kampus dikawal lah. Sampai lu naik mobil lagi ya kan. Nah, sampailah dia Cilitan. Sampai Cilitan ketemu tuh sama teman-teman yang berempat gitu. Wah Coy, lu nggak apa-apa Coy, lu apa? Wah marah-marah dia. Wah lu parah lu, gua turun sendirian lu nggak pada turun gitu. Habis gimana Coy? Mobilnya ngebut kata itu. Gua mau loncat ngebut mobilnya. Akhirnya gua ke bawah tuh sampai mana lampu merah Cipto juga ya mereka ya. Gue ngeliat tuh dikejar-kejar Coy. Gue bilang banyak banget yang ngejar-ngejar lu Coy. Untung lu gak jatuh lu. Ya untung ya sepin 1000 dah tuh. Udah lari udah kagak ngeliat belakang lu ya. Ngeliat belakang. Lu kalau dapet lu cekek-cekek lu. Nah akhirnya lu bubar gitu aja ya sampai ceritanya. Sampai kan ngobrol lah, ngobrol bentar ya. Mau waktunya udah pulang. Nah akhirnya cerita bubar lah. Dia yang ada yang kesono. Dia kan waktu itu rumahnya tuh jalan mau ke Pondok Gede ya waktu itu ya. Cilangkap. Nah lu ada cerita lagi tuh Coy, situ Coy. Banyak itu yang ketemu kakak kelas yang ditanyain satu-satu, ada yang mau BR atau kagak, diperiksain tuh. Nah, yang itu Tuh, udah cerita bang, itu lucu kocak. Jadi itu ceritanya kita ya Picoy sih kita pulang malam ya. Pulang malam pas kita tahu nih kalau pasti akan dicegat sama anak BM1 di Kampung Melayu. Mau dicegat akhirnya pada turun di ini Coy ya, anak-anak ya di Bonpala ya.
Gempala. Ya lapangan Jenderal Urip lah, kalau misalnya yang nggak tahu, turun di situ tanyain tuh, woi anak pada bawa barang nggak nih, kata. Kita pasti cegat nih sama anak BM nih, kata. Yang nggak bawa barang siapa, yang nggak bawa barang siapa, nah tanyain yang nggak bawa barang, tunjuk tangan deh. Lu masih kelas berapa tuh? Kelas 1, kelas 2? Kelas 1 coba. Kelas 1 lu ya? Kayak main-main malam tuh. Dia masih kelas 1 ya, mungkin ya dia bingung juga nggak bawa barang. Siapa yang nggak bawa barang gitu? Ada 4 orang tuh, lo siapa lagi? Si yang itu apa? Banyak tuh. Dalam juga nggak bawa si ada tuh. Oh dalam juga ya, Dalam juga. lo kelas 1 juga sih ya. Iya. 4 orang lah. 4 orang tuh, mereka bober karena merasa di BM pasti cegat nih. Tapi pada dikasihin ini mereka tuh, dikasihin tusuk sate. Kan? Dua gitu, dikasihin tusuk sate mereka. Nih, senjata lu nih, pegang kata gitu. Iya bang, katanya namanya masih kelas 1 kan gak paham juga ya kan, soal megang tusuk sate buat senjata. Nah, naiklah mereka nungguin 40 berikutnya. Ada 40 berikutnya, naik tuh. Naik. Mereka udah pada siap juga nih. Karena pasti dicegat di BM. Pas lewat Kampung Melayu, bener. BM banyak banget kan. BM banyak banget, rame di situ. Waduh, gila. Kalau misalnya, ya khususnya buat anak BM, tau lah kalau lagi nyetir anak budut. Lewat, tapi dilewatin dulu sama anak-anak. Dilewatin dulu, turun di Pedati ya. Turun di Pedati. Terminal dikit kan udah Nah, iya, dia lewatin lampu merah terminal Kampung Melayu dulu, turun di Pedati, baru mereka ngejabanin ya. Karena dilihat anak BM itu memang bawanya panjang-panjang, terus juga ya tajam-tajam itu ya mengkilat. Mengkilat deh pokoknya bawahnya deh mereka semua. Nah itu sempat ya sedikit perang kerajaan sih, tangtong. Nah ini kan dari orang kan cuman senjatanya pada tusuk sate, ya kan, nggak berani ngedeket juga karena itu panjang-panjang, akhirnya sempet rame. Nah alasan anak Cus 40 turun di Pedati itu karena merasa kalau dia turun di Kampung Melayunya suka digencet dari sekolah yang gitu ya, sekolah Kristen itu. Iya. Cahaya Sakti itu suka keluar dari situ anak BM gitu. Jadi anak-anak ya pasti ngelewatin dulu lah. Takut dicolong doang. Takut dicolong dari belakang doang gitu. Sama tim colong dari BM 1. Nah itu sempat ramai tuh coy ya. Lama tuh coy, ribut coy. Lumayan. Ada sejam sih. Bus. Pulang main emak tuh. Ganti TV nggak salah tuh. Ke TV tuh. TV apa radio dah itu. Kalau nonton TV nggak salah itu. Tawuran pelajar. Orang Melayu. Wah, memang kita akuin sih ya kalau di jalur Cus 40 kalau untuk tawuran itu wajib kayaknya. Karena hampir tiap hari. Ada hari libur sih, hari Minggu. Kalau soal libur pasti ributnya libur ya coy ya. Enak-enak kena musuh bang daripada ditangkap Polres. Memang kita akuin Polsek. di jalur Cus 40 itu termasuk jalur keramat, dan anak basis-basis lain pun dari Budut mengakui kalau jalur Cus 40 jalur danger karena kita ngelewatin dua Polres ya, Polres 701 sama Polres 705 di Jatinegara, dan banyak pospol juga. Polsek 2, Polres 2. Jadi kita kalau ribut di jalur Cus 40 ini kadang-kadang kita bingung. Kita larinya aja bingung. Contoh ya, kalau kita ribut di sama STM kapal, di kapal Halim ya. Kalau pas turunan 40 itu kan belok ke kanan tuh. Itu kan anak kapal Halim udah nongkrong di bawah kolong ya, kolong. Kita kalau ribut di situ larinya bingung juga, jujur.
Karena kalau kita mundur ke atas, kita akan ketemu sama BNN. BNN akan rata-rata mereka juga dari kepolisian. Kalau kita kabur ke arah Kalimalang, suka ada polisi tuh di lampu merah Kalimalang. Dan kalau kita kabur ke daerah Cilitan kan ada Mabes, ada anak Kodam, ya kan. Ada anak Maesari juga yang notabene-nya memang musuh di Cus 40. Memang di jalur Cus 40 ini saya pun mengakui gitu. Kalau memang bukan hanya anak pelajarnya aja, kita lagi zaman saya pun atau di zaman di bawah saya pun kita suka perang sama orang kampung. Mungkin anak Cus 40 yang pernah mengalami ribut di Tanjung Lengkong, ribut di anak Otista, atau ribut sama gembel Senen, ribut sama gembel-gembelnya di Voli, ya kan? Terus sama Mesari gitu. Itu mereka itu orang kampung yang sudah pada siap dari rumah bawa parang untuk jegat bis 40 saat itu kalau malam mereka. Dan anak-anak tetap turun, dijabanin, maka mereka mengakui lah kalau anak budut yang anak Cus 40 ini batu-batu ya coy. Mereka melawan dulu, kalau menang terus belakang. Kalau menang apalagi sama kampungan Berlang, kampungan Tegalan yang kita akuin, waduh ribut sama mereka. Kita sempat juga ribut juga dulu sama di Pasar Induk, tuh. Anak kampungan Pasar Induk yang notabene-nya rata-rata kulit panggul yang ribut sama kita gitu. Dan banyak lagi lah cerita-cerita yang lainnya kalau misalnya untuk kita telusuri di jalur Cus 40 ini. Nah selanjutnya kita kembali lagi nih tadi coy ya, yang ribut sama BM ini. Waktu anak-anak ribut sama BM ini, itu anak kampungan Otista itu udah nunggu. Jadi kadang-kadang nih kita udah ribut sama BM, kita lewat mereka, ditungguin lagi, ribut lagi nih. Ribut, nah saat itu ribut lagi kita sama anak kampungan itu. Dipukul mundur sama anak-anak terus naik lagi, maju. Dan diuki ya coy ya, uki lah sama anak kapal. Ya kalau pas jamnya ketemu ya ribut. Nah saat itu memang ribut lagi kita sama anak kapal gitu. Dan ya syukur-syukur sih ya masih banyak yang dilindungin gitu ya, kita sampai selamat sampai di rumah. Memang kita akuin ya untuk sekolah di Budut ini kalau dipikir-pikir kita ini terbentuk untuk seperti itu, nyali kita terbentuk seperti itu karena memang keterpaksaan kita untuk melawan. Karena kalau kita nggak melawan, kita yang kena gitu. Jadi memang kita akuin, kita ribut itu bukannya karena diri kita untuk ribut, gitu, untuk mau ribut lah terutama. Tapi memang ini kita harus ribut gitu di sini. Kalau nggak ribut, kita pasti dibantai. Dan jujur aja banyak tragedi-tragedi yang saya dengar juga atau mungkin saya alami juga yang anak-anak budut yang sampai dibantai di dalam bis pun banyak kena tusuk, kena bacok, itu banyak. Dan nanti akan kita cariinlah narasumber yang mau mau cerita di konten Cesibo ini. Nah lantas lu habis ribut sama BM, sama anak kampung itu, sama anak kapal, akhirnya bubar coy. Bubar ya. Nongkrong dulu Pak Cilitan. Jago. Perlu lo orang ketahui ya, anak-anak udah nongkrong di Cilitan kan akhirnya bubar, masing-masing pulang ke daerahnya masing-masing. Dan masih ada lagi musuh kita, yaitu di Pasar Rebo. Pasar Rebo itu banyak sekolah-sekolahan tuh yang pada nungguin anak budut yang masih tersisa, tercecer untuk pulang ke rumahnya. Memang perjuangan untuk sekolah budut agak berat ya, tapi alhamdulillah kita bisa sampai lulus juga coy di sana coy ya. Nah itulah cerita-cerita dari Bicoy ini. Ada lagi ya coy? Nah yang sama cewek itu coy. Itu dia yang gua ada nama SMTK ada berapa orang. Dia sama cewek nih. Ada SMTK udah lah. Jadi gini ceritanya nih sama anak SMTK ya. Jadi Bicoy ini ketinggalan sama anak-anak. Terus
waduh, gimana nih? Belum berdua ya? Dua ceweknya tiga lah. Ceweknya 3 ya, ceweknya 3 dia cuma berdua nih waktu itu nih. Akhirnya dia barengin anak SMTK nih. Memang saat itu nggak terjadi apa-apa sih, karena dia duduk nggak gelantungan kan, karena cuma berdua. Lu gila kali ngelawan satu sekolahan berdua ya kan. Akhirnya duduk, dia naik bis 40. Nah di Senen itu bis itu udah mulai duduk-dudukan, berhenti. Wah mogok nih bis nih. Akhirnya dibenerin sama supirnya, sama dibantu markeneknya, jalan lagi tuh bis. Terus jalan di Cipto mulai ya, Cipto juga ya. Mulai dendam-dendam. Dudutan lagi di Cipto. Ini udah pirasat nih, nggak enak nih dia nih pirasatnya nih Pico nih. Waduh. Masih dikasih aman Tuhan dah. Jangan sampai di kampung Melayu mogok nih mobil. Karena apa? Anak BM pasti nungguin ya kan. Dia udah wanti-wanti nih, jangan sampai di mobil mogok di kampung Melayu. Akhirnya jalan lagi tuh, bisa lagi jalan terus. Pas di kampung Melayu itu mobil berhenti. Mana tuh anak BM kata, why out coy kan? Kiri kanan, nungguin. Tuh, kiri kanan nungguin 40 anak BM. Nungguin 1. Tuh, mogok. Terus supirnya turun, dibenerin sama supir sama keneknya, kagak nyala juga. Akhirnya supirnya bilang, ya udah turun deh, ganti mobil. Lu bisa bayangin kalau lu jadi picoy, lu dalam bis itu, di bawah itu musuh-musuh lu yang lagi pada nungguin lu, dan dia harus turun untuk ganti bis. Kalau keringet dingin bohong lu namanya, lu kena keringet dingin nih lu nih. Lu harus turun ya. Turun. Berdua. Dia mau loncat jendela di seberang, udah nungguin juga anak BM. Waduh, panik, asli panik. Lu bisa bayangin lu. Ada turun ya, lu gandeng si itu ya. Cewek, ada cewek anak SMTK. Nggak perlu sebutin, ada dah. Kita akuin tuh cewek. Nah, akhirnya tuh cewek digandeng sama dia nih kan, lu ngaku pacar gue ya, iya. Dia turun, anak BM langsung pada bangun, weh anak budut, bangun semua, ya kan? Yang seberang menyeberang juga tuh ya, nyebrang. Anak budut tuh kata itu, nyebrang. Nah ceweknya ngomong ya, bukan anak budut, dia anak SMTK katanya. Agak lo budut lo katanya, bukan dia anak SMTK, periksa tasnya katanya. Disuruh periksa tasnya, di tasnya lo ada CR lagi ya? Iya, CR anak kotak tapi ngomong. CR-an, temen lo kelasan lah. Kelasan gue tuh, apa marah-marah. CR lo kok? Pipit tuh, Pipit, anak P2. Anak patas 2, Pipit. CR gue ambil, gue pakai. Di tasnya ada CR, periksa tasnya. Kalau tasnya itu sampai diambil sama anak BM, dibuka itu tasnya ada CR, berarti lu tahu anak budut. Untung aja tuh cewek, jangan cowok, jangan periksa tasnya, jangan. Nah, emang cewek itu sebagai Dewi Fortuna lu ya cuy ya. Lu kalau nggak ada dia lu coy, ya, wah, jadi odol lu. Dia besok suruh naktir mulu tuh dia. Jangan. Kalau ada yang nonjok lu sekali ya. Gampar doang, digampar. Lumayan gamparan. Ya, make upan juga lah gambarannya. Digampar pak. Nah bagusnya ada alumninya ya. Ada alumninya tuh. Terima kasih buat alumni BM yang udah nolongin Picoy. Woi jangan. Dia bukan anak budut ya. Nah itu akhirnya lepas ya anak BM ya. Mas, nah, tasnya nggak jadi diambil. Terus lu kemana tuh, naik apa lo dari situ lo? Naik Mikrolet lo? Iya, Mikrolet 06. Dari situ udah naik Mikrolet 06. Dan terima kasih banget gua sama cewek itu ya. Hari minta traktir mulu.
Tahan ya tuh. Nggak apa-apa traktir daripada nyawa lu hilang ya kan, nggak apa traktir doang kasih bakso ya kan, udah seneng cewek sama teh manis dia kata. Iya, tiap hari dimakan mie kinci tuh, gak kinci. Lu ngeri lu ceritain lu bener. Gua aja ngalamin kalau gue kayak dia nih, bis gue mogok di depan rival gue, wah gila lu. Kita suruh turun lagi. Pakai pakaian bukan pakaian bebas lah, gue pakai sekolah ya kan. Untung ada anak tuh cewek SMTK tuh. Kalau nggak ada itu, lu mau gandeng ibu-ibu lu. Ngeliatin musuhnya tuh. Apa lah, apa di dekat musuh dah. Sedang cerita dah. Bentar ngeles. Iya itu ya. Bentar ngeles kayak baja itu ngeles. Ya udah. Begitulah cerita dari Picoy ini, ya kan? Pengalaman dia sedep-sedep sih ya. Sedep-sedep serem kata gitu. Oke, Coy. Bang, apa? Thank you Coy udah ngisi di konten Casibo. Dan lu pantengin terus makanya di konten Casibo masih ribuan cerita yang ada di Basicus 40. Dan lu bisa dengar pengalaman narasumber gue. Oke, sampai ketemu lagi di konten Casibo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw. Tapi tetap sejiwa.